Halo, perkenalkan, nama saya Azizatul Hana Yulia dari peserta Latsar CPNS Kota Tasikmalaya tahun 2022, kelompok 4, angkatan 28. Saya bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya sebagai pemula pemadam kebakaran yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 6, Karsamenak, Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yang memiliki visi yaitu ketangguhan dalam menghadapi bencana, dan memiliki misi yang pertama, melindungi dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan. Yang kedua, membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan efisien. Yang ketiga, menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan resiko bencana. Yang keempat yaitu menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Yang kelima yaitu menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada diagram berikut. Bapak Haji Ucu Anwar Surahman, SPD MPD selaku Kepala Pelaksana, kemudian Bapak Komarudin ST selaku Sekretaris, kemudian Bapak Asep Sudrajat Adi Praja, SPD MAK selaku Kepala Bidang Penanggulangan Bencana, kemudian Bapak Dr. Anes Budi Santosa sebagai Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah diatur pada Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021. Tugas pokok tersebut adalah membantu wali kota dalam melaksanakan sebagian urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yaitu sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran, dan tugas pembantuan di bidang bencana dan kebakaran. Fungsinya yaitu yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. Yang kedua, pengordinasian pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Yang ketiga, pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Yang keempat, pengordinasian pelaksanaan pencegahan dan penanganan kebakaran serta penyelamatan secara tepat dan efektif. Yang kelima, pelaksanaan pengelolaan administrasi badan. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai tugas dan fungsinya. Saya bekerja sebagai pemula pemadam kebakaran. Tugas jabatan fungsional pemadam kebakaran sendiri tercantum pada Permenpan RB nomor 16 tahun 2019, yaitu melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Untuk uraian tugas jabatan fungsional pemadam kebakaran sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu pemula hingga penyelia, tercantum juga pada Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 pada bab keempat bagian ketiga. Jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten atau kota yaitu penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, yang terdiri dari yang pertama,
layanan respon cepat atau response time penanggulangan kejadian kebakaran. Yang kedua, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran. Yang ketiga, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi. Yang keempat, layanan pemberdayaan masyarakat atau relawan kebakaran. Dan yang kelima, yaitu layanan pendataan, inspeksi, dan investigasi pasca kebakaran. Jenis pelayanan ini tercantum pada Permendagri nomor 114 tahun 2018. Mutu pelayanan dasar pemadam kebakaran yaitu yang pertama, tingkat waktu tanggap atau response time 15 menit sejak diterimanya informasi atau laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Yang kedua, prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi. Yang ketiga, sarana-prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi. Yang keempat, kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan atau sumber daya manusia. Yang kelima, pelayanan pemadaman, penyelamatan, dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran. Dan yang terakhir yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran. Perwujudan Smart ASN dalam tugas pemadam kebakaran dengan tujuan instansi. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi di bidang pemadam kebakaran dengan mengikuti kegiatan latihan keterampilan baik pelatihan pemadaman maupun penyelamatan. Perwujudan Smart ASN yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dengan melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi mengenai siaga bencana kebakaran. Perwujudan yang terakhir dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan pemeriksaan secara berkala pada bangunan atau gedung pemerintahan ataupun swasta untuk mengetahui kelaikan fungsi baik dari sarana-prasarana aktif maupun pasif. Sekian presentasi dari saya ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih.